menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. 19.700 orang meninggal setiap hari karena kelaparan. Tuntas, tidak ada tutup-tutupi yang salah juga. Tragedi Kanjuruhan sepertinya berhasil memecahkan perhatian masyarakat Indonesia terhadap kasus Sambo terbaru. Hampir selama 3 bulan terakhir, masyarakat khususnya netizen memang fokus mengawali motif Ferdy Sambo melenyapkan Brigadir Joshua. Semua mata tertuju ke sana seperti tak ada lagi kasus yang lebih besar dari kasus Sambo versus Brigadir J. Nyaris semua detail proses pengungkapan kasus ini dicermati serius oleh netizen dalam berbagai platform media sosial. Namun dengan tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang, perlahan ruang jagat maya yang sebelumnya ramai memberitakan dan menanggapi kasus Brigadir J perlahan redup. Maka tak sedikit orang yang menduga bahwa tragedi Kanjuruhan adalah bentuk pengalihan isu terhadap kasus Sambo versus Brigadir J. Lantas, apakah benar tragedi Kanjuruhan adalah bentuk pengalihan isu? Apakah memang keduanya berhubungan? Pertama, soal pengalihan isu. Di dalam dunia politik, ada sebuah tindakan yang disebut manajemen isu, dan seringkali sifat manajemen isu yang terjadi di masyarakat didasarkan pada sebuah metode yang disebut noise cancelling technique atau teknik menghilangkan suara. Teknik ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengurangi kebisingan suara yang tidak diinginkan dengan menambahkan suara tandingan yang dirancang khusus untuk membatalkan suara pertama. Dengan catatan getaran isu atau suara kedua harus lebih sensasional daripada suara atau isu pertama. Dengan kata lain, ketika sebuah isu sudah mendapatkan perhatian yang begitu besar, maka untuk mencegahnya terjadinya pemusatan isu, pihak melempar isu lain dengan tujuan agar dapat memecah perhatian publik. Dalam kasus Sambo versus Kanjuruhan, pemusatan perhatian masyarakat terhadap kasus Sambo pada akhirnya dipecahkan dengan kasus tragedi Kanjuruhan. Isu kedua, yakni Kanjuruhan memang lebih sensasional karena menewaskan 131 orang, sementara dalam kasus Sambo hanya menewaskan 1 orang. Perbandingan ini tentu tidak sedang menempatkan kasus kematian Brigadir J levelnya di bawah kematian 131 orang. Secara kemanusiaan, keduanya sederajat. Nyawa Brigadir J sama derajatnya dengan 131 orang yang meninggal di Stadion Kanjuruhan. Namun jika diukur dari atensi publik atau penetrasi isu, kematian 131 orang nyatanya lebih sensasional daripada kematian 1 orang. Hal ini hanya mau menjelaskan bahwa isu kedua atau kontra isu kalau mau berhasil memang harus dirancang menghebohkan dari isu pertama. Syarat kedua agar berhasil menghilangkan suara atau isu pertama adalah dengan memainkan strategi emotional branding. Isu kedua tidak akan mampu menutup isu pertama jika tidak mampu menyentuh sisi emosi atau perasaan khalayak. Ketika sudah menyentuh perasaan maka terjadi efek empati terhadap isu kedua. Jika sudah terjadi empati, maka dengan sendirinya pemusatan perhatian terhadap isu pertama menjadi pecah. Begitulah mainan isu ini berlangsung hingga isu ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Terkait Ferdy Sambo misalnya, ada dugaan bahwa kasus tersebut tengah dieksploitasi untuk mengalihkan perhatian publik dari sejumlah isu besar yang bisa mengkristal dan berbahaya. Contohnya, seperti perbincangan tentang kenaikan BBM dan inflasi. Lalu kemudian kasus Sambo dikontrakan dengan hacker Bjorka hingga tragedi Kanjuruhan. Kita tidak tahu apakah permainan isu ini akan melahirkan peristiwa apa lagi dalam seminggu atau beberapa bulan ke depan. Pertanyaan kedua yang harus dijawab adalah apakah kasus Sambo dan tragedi Kanjuruhan merupakan serangkaian isu yang berhubungan. Jika dilihat dari sisi aktor atau pemain isu, kedua kasus ini melibatkan satu instansi penting di Republik ini, yakni kepolisian. Hal ini tidak mengatakan bahwa kedua isu dirancang oleh kepolisian, tetapi mau menegaskan bahwa keterhubungan antara kedua isu ini erat kaitannya dengan oknum di lembaga kepolisian.
Dari sisi konten atau kasusnya sendiri, keduanya juga hampir mirip karena kontennya sama, yakni kematian. Bedanya, isu pertama menewaskan 1 orang sementara kedua 131 orang. Selanjutnya dari sisi media penyampaian dan target penyampaian isu juga sama. Media penyampaiannya disampaikan lewat media sosial dan media massa, sementara target atau sasaran penyampaian isu yaitu khalayak masyarakat. Lalu, apakah tujuannya? Isu kasus Sambo dan tragedi Kanjuruhan hanyalah 2 contoh dari rangkaian bermacam-macam isu yang sedang bergulir akhir-akhir ini. Manajemen isu yang sedang dimainkan sepertinya mengarah ke tujuan yang sama. Tujuan itu disinyalir mengarah ke satu masalah yang lebih berbahaya, yakni kehilangan kepercayaan. Ingat, dunia sekarang sedang dilanda krisis ekonomi yang mengkhawatirkan. Di mana-mana, Presiden Jokowi selalu mengabarkan kekhawatiran terkait situasi dunia yang dilanda inflasi ekonomi. Presiden Jokowi mengingatkan bahwa kondisi ekonomi dunia makin tak pasti. Bahkan tahun depan, Jokowi sudah mewanti-wanti bahwa kondisi dunia dalam awan gelap dan akan ada badai besar yang akan menghadang. Dampaknya tentu tidak hanya mengorbankan ratusan orang, tetapi keberlangsungan negara dengan total 275 juta jiwa. Jika semua orang fokus dengan masalah ekonomi atau masalah perut, maka akan melahirkan krisis kepercayaan sebagaimana yang terjadi pada tahun 1998. Krisis kepercayaan akan melahirkan krisis multidimensi yang akan melahirkan kekacauan suatu negara. Sehingga dalam situasi krisis, kepercayaan terhadap pemerintah sebagai pengelola negara menjadi penting untuk dijaga. Jika pemerintah terus diserang dengan ancaman krisis, maka lambat laun akan melahirkan ketidakpercayaan. Krisis ekonomi dan terutama ancaman krisis sosial tak dapat dihindari jika narasi ketidakpercayaan terus dimainkan selama masa krisis. Jadi apakah memang serangkaian isu ini didesain untuk mengalihkan perhatian dari isu krisis dan inflasi? Silakan teman-teman yang mengambil kesimpulan. Pada akhirnya, narasi tulisan ini tentu hanyalah tafsiran belaka. Seperti apapun agenda di balik isu yang sedang bermain di Indonesia, kita harap saja permasalahan yang kini terjadi bisa diselesaikan dengan akurat, tepat, dan cepat. Krisis pangan, kita tahu. Sekarang ini hati-hati. 345 juta orang di 82 negara menderita kekurangan pangan akut. Bapak Ibu masih bisa setiap hari ke restoran. Dan 19.700 orang meninggal setiap hari karena kelaparan. Kita semuanya masih. Alhamdulillah, kita patut bersyukur. Pangan kita juga masih cukup memberikan kita makan. Sudah sering berkali-kali saya sampaikan, dunia sekarang ini berada pada ketidakpastian yang tinggi. Semua negara berada pada posisi sulit, kesulitan, dan juga ekonomi yang sulit diprediksi, sulit dikalkulasi. Arahnya seperti apa? Pemulihannya akan seperti apa? Satu masalah muncul, belum selesai, muncul masalah yang lain. Dan efek domino ini semua menyampaikan sulit dihitung.